jangan kita ajari Prabowo bagaimana melawan Jokowi. Karena dia sudah berkali-kali dikhianati. Pada saat pelantikan Presiden Prabowo, saya langsung menyatakan pertarungan perebutan kekuasaan baru dimulai. Karena yang nyata sebenarnya itu pertarungan kekuasaan itu bukan pertarungan antara Prabowo dengan Anies, tapi sebenarnya adalah pertarungan Jokowi dengan Prabowo. Itu sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Nah, tadi saya masuk dulu kita mulai saja dari Lampung. Begini, kita harus membaca safari politik Jokowi ini sekarang adalah istilahnya sudah masuk di titik to kill or to be kill. Pak Prabowo mengalahkan oligarki atau oligarki yang mengalahkan Prabowo. Akhirnya di situ keluarkan simbol pelindung oligarki yaitu Joko Widodo. Yang sering saya katakan geng Solo oligarki Parcok. Oke. Nah, ini dimunculkan sekarang. Nah, dan kita lihat bahwa sebenarnya kita lihat kejadian lapangannya adalah bahwa saya menduga betul bahwa ini akan bergabung selain tadi intinya Solo oligarki Parcok. Nah, Parcok ini mulai pecah, nanti saya jelaskan. Parcok, tapi yang jelas akan bergabung di situ pasti saya yakin betul para koruptor dan di Lampung udah kelihatan. Para pelaku judi online, para pelaku penyelundup, para bandar narkoba akan bergabung untuk membiayai ini. Akan bergabung itu, dan ini saya nyatakan itu pasti bergabung karena ini yang merasa semua terganggu oleh Prabowo. Jadi yang mau dibersihkan Prabowo itu oligarki, penyelundup, pengempang pajak, judi online, Pak Parcok itu berkumpul di bawah komando daripada Jokowi. Nah, ini sudah sampai di titik itu. Itulah selalu saya katakan ini berhati-hati, dan kita harus lihat bahwa sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini adalah ada orang yang tidak mau rela kehilangan kekuasaan, yaitu Joko Widodo. Tidak rela kehilangan kekuasaan. Ingat pada saat dia mencoba menggerakkan gerakan 3 periode, diutuslah semua ketua partai politik, kita harus sebutkan Airlangga Hartarto atau Golkar yang mensponsori, Muhaimin Iskandar mensponsori, Zulkifli Hasan mensponsori, Lanyala Mataliti mensponsori agar 3 periode. Ya kan? Setelah itu gagal karena Megawati ngotot, nggak bisa, kita harus beri apresiasi Pak Megawati bahwa kita harus hormati konstitusi. Dia paksakan anaknya lewat keputusan MK yang kita tahu persis bahwa bayangkan putusan MK itu dimasukkan hari Sabtu, hari libur, dan dianggap sah pada hari libur. Kemudian pasti publik harus ingat bahwa kakak ipar, adik ipar yang ada di sana tuh ketua MK siapa? Ya. Membikin keputusan yang 2 kan gugatan, batas umur atas, batas umur bawah. Batas umur, dan dia kompres pes, batas umur bawah hari ini kita sudah selesaikan, tapi batas umur atas belum. Artinya ini inti untuk mengancam Prabowo. Akhirnya Prabowo kan jam 12 mengumumkan bahwa mencalonkan Gibran di Kertanegara tanpa kehadiran Gibran. Akhirnya sidang yang batas umur atas dibatalkan. Oke. Nah, Pak Jokowi juga melakukan aparat hukum hukum saat itu. Semua calon-calon yang diperkirakan menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, dan saya dapat 2 nama saya mau sebutkan, itu dikriminalisasi. Akhirnya Prabowo terpaksa mengumumkan tadi dan memilih Gibran. Nah, ketidakrelaan itu. Nah, pada saat itu tidak rela, akhirnya ingat tanggal yang paling menentukan juga tanggal 13 Oktober 2024. Terjadilah pemanggilan presiden terpilih dipanggil oleh presiden ke Solo menghadap 13 Oktober, 7 hari sebelum dilantik. Disitulah terjadi kesepakatan untuk menetapkan kabinet-kabinet yang 17 orang masih Jokowi. Nah, ingat saat itu bahwa ada yang hari itu ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Dasko. Nah, saya dapat informasi itu adalah hasil pertemuan oligarki di IKN.
tanggal 11-12 dan mengamanatkan bahwa harus menekan Prabowo agar tetap keberlanjutan daripada Presiden Jokowi, termasuk kabinet dan programnya. Jadi pemaksaan itu berlanjut sampai itu. Nah, Pak Prabowo kelihatannya saat itu ngalah, terpaksa mengangkat kabinet itu. Akhirnya tema keberlanjutan dijadikan tema oleh Prabowo, termasuk kabinetnya. Nah, di situ kita mulai ragu. Ini berarti terjadi perebutan kekuasaan yang karena sebelum tanggal 13 Oktober itu nama-nama kabinet yang diinikan oleh Prabowo agak masuk akal loh. Betul. Ya kan Pak? Dari segi jumlahnya segi jumlahnya, hanya 33 dan orangnya profesional. Setelah ketemu 13 Oktober berubah total. Kita nggak tahu, saya dapat informasi ada ancaman 4-5 ancaman ke Prabowo kalau dia tidak diikuti. Nah, akhirnya, tapi kita lihat langkah berikutnya, setelah jadi presiden, Prabowo mencabut PSN yang hadiah ke oligarki, kemudian memperlambat bahkan mungkin menghentikan IKN. Jadi proyek-proyek yang ini dihentikan. Artinya Prabowo ngambil sikap tidak. PSN PIK 2 ya? PIK 2, Rempang ya. Banyak yang dihentikan oleh Prabowo. Nah, terus program lain juga di infrastruktur agak dirasionalisasi, IKN tidak dilanjutkan secara optimal. Nah, tapi kita selalu menyatakan ini masih kurang gitu kan. Nah, akhirnya sekarang menurut saya sekarang ini puncaknya sudah terjadi puncak to kill or to be kill karena kita harus ingat bocoran dari Dr. Koni bahwa memang Jokowi hanya ingin memberikan kesempatan Prabowo 2 tahun. Nah, ini mendekati 2 tahun. Mendekati 2 tahun. Nah, jadi sudah sampai ke titik to kill or to be kill antara Prabowo dengan Jokowi. Jokowi itu jangan dipanggil Jokowi sebagai individu loh. Ini oligarki di baliknya. Oligarki dan pelaku pelanggaran hukum, koruptor, judi online apa segala ada di balik itu semua gitu. Nah, ini yang dihadapi. Nah, diinikan oleh Prabowo. Jadi saya pikir ini memang Prabowo sudah. Tapi beginilah. Jangan kita ajari Prabowo bagaimana melawan Jokowi. Karena dia sudah berkali-kali dihianati. Jadi dia tahu persis caranya mensiasati Jokowi. Kan berkali-kali mulai didorong jadi gubernur, bagaimana dihianati, berkali-kali gitu. Jadi orang ini permainannya udah saling tahu lah dua-duanya.